Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi bi nabi'il 'ulum wal hikam amma ba'd. Ibu yang terhormat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas tentang sholat sunnah. Kita hari ini membahas tentang qiyamul lail, atau yang lebih spesifik dikenal dengan sholat tahajud. Kalau qiyamul lailnya sendiri sebetulnya lebih umum. Qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam. Bisa dengan sholat, bisa dengan berzikir, bisa baca Al-Quran. Makna umumnya qiyamul lail. Tapi makna yang spesifik biasanya diperuntukkan untuk sholat tahajud. Dalam membahas tentang qiyamul lail, yang pertama dibahas tentang keutamaannya. Keutamaan sholat malam atau sholat tahajud lebih spesifiknya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan. Di antaranya yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 79. Ini dalil yang berisi perintah sholat tahajud langsung dari Allah. Yang berisi dalil yang di dalamnya juga terdapat keutamaan. Surah Al-Isra ayat 79. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Perintah dari Allah, fatahajjad bihi nafilatan laka. Lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Lalu manfaatnya apa? Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini awalnya merupakan perintah khusus untuk Rasulullah SAW secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini juga berlaku untuk kita umatnya. Dalam ayat ini jelas sekali disebutkan perintah dari Allah untuk sholat tahajud. Kemudian Allah mengatakan dengan sholat tahajud itu mudah-mudahan Allah mengangkat derajat orang yang melakukannya ke derajat yang terpuji. Saya ingat di salah satu video YouTube-nya Ustaz Adi Hidayat mengenai ayat ini, beliau mengatakan perintah sholat tahajud ini dimaknai bahwa bagi kita yang memiliki keinginan, bagi kita yang memiliki masalah, kemudian kita berusaha mewujudkan keinginan kita dan berusaha menyelesaikan masalah kita, tapi kita tidak pernah sholat tahajud, kata Ustaz Hidayat, berarti kita tidak serius. Tidak serius ingin mewujudkan keinginan dan tidak serius ingin menyelesaikan masalah. Jadi bukti keseriusan kita, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan keinginan, dan bukti keseriusan kita kalau kita itu ingin menyelesaikan masalah, yaitu ditunjukkan dengan sholat tahajud.
Kemudian beliau juga mengatakan kita orang tua kalau punya anak yang sudah selesai pendidikan, ya, kemudian sedang mencari pekerjaan, maka kita sebagai orang tuanya bisa membantu anak-anak kita supaya mendapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia lewat sholat tahajud. Kita orang tuanya sholat tahajud. Ya, selesai sholat tahajud tentu berdoa, ya mendoakan anak-anak kita agar ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqaman mahmuda, kan kata Allah, ya, di tempat yang terpuji. Itu yang pertama, ya, dalil yang juga berisi tentang keutamaan melakukan sholat tahajud. Yang kedua terdapat dalam surah Adz-Dzariyah ayat 15 sampai ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam adalah orang-orang yang baik yang berhak mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah. Surat 51. Lihat surat 51. Surat 51 ayat 15 sampai 18. Ayat ini berisi tentang penghuni surga. Berarti orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan dari Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, menikmati semua fasilitas yang disediakan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu ketika di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, perbuatan baik apa yang mereka lakukan yang akhirnya membuat mereka ditempatkan di taman-taman surga, mata air surga, dan menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh Allah? Apa yang dilakukan? Nah ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Pertama, mereka sedikit tidurnya di waktu malam, ya, sedikit tidurnya, bukan sedikit-sedikit. Nah, kan kebanyakan dari kita sedikit-sedikit tidur, titik-titik turun. Ini sedikit tidur. Dan sering kita bahas, kita jelaskan berapa lama tidurnya, 4 jam. Karena waktu malam itu kata para ulama kan dibagi 3, ya. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Malam itu hitungannya biar gampang, contohnya jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itulah waktu malam. 12 jam dibagi 3, berarti masing-masing 4 jam. 4 jam pertama itu namanya sepertiga yang pertama. Itu biasanya digunakan untuk, di samping ada ibadah, sholat maghrib, sholat isya, juga digunakan untuk berinteraksi dengan manusia, ngobrol dengan keluarga, silaturahim ke orang tua, menghadiri undangan tetangga, atau mengikuti taklim, ya, di masjid dan di musola, ya. Nah itu maksimal sampai jam 10. Sepertiga malam yang kedua berarti 4 jam kedua, jam 10 sampai jam 2. Nah disitulah tidurnya ahli surga, ya, 4 jam. Sepertiga malam yang ketiga, jam 2 sampai waktu syuruk, ya, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qiyamul lail di antaranya. Ya. Kemudian berikutnya, perbuatan baik apa yang mereka lakukan? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur itu ya sepertiga malam ketiga itu, ya. Setelah sholat tahajud, setelah sholat sunnah yang lain, sambil menunggu waktu subuh, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-19-nya sebetulnya masih ada satu lagi,
15 sampai 19 ya. Ayat 19-nya wa fi abwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orangnya suka berbagi. Jadi 3 perbuatan baik inilah yang menyebabkan orang yang melakukannya ditempatkan di taman-taman surga. Jadi qiyamul lail, perbanyak istighfar di waktu sahur, dan yang ketiganya adalah suka berbagi. Dalil yang ketiga terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 63-64. Allah memuji mereka, maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang salat tahajud itu ya, ke dalam golongan hamba-hambanya yang baik. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Kemudian walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah ini ayat 4-nya ini. Orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan juga berdiri. Ini ciri dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Mengasihi dan penyayang. Kemudian kalau di dalam hadis yang dari Al-Quran cukup 3, dalam hadis tentang keutamaan qiyamul lail dari Abdullah bin Salam berkata, Abdullah bin Salam berkata, ketika Rasulullah baru sampai di Madinah, orang-orang berlarian menghadap beliau. Aku adalah salah seorang dari mereka. Ketika aku mengamati wajah beliau, aku tahu wajah beliau adalah bukan wajah pendusta. Perkataan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, nah ini, perkataan Rasulullah yang pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam ketika Rasulullah datang ke Madinah. Ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, ucapkanlah salam, sebarkanlah kedamaian. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Wasilul arham, dan sambunglah tali kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Nah ini, salatlah di malam hari ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya. Perintah dari Rasulullah, sebarkan kedamaian, ya, berikanlah makanan, sambung silaturahim. Kemudian sholatlah di waktu malam di saat yang lain pada tidur. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan hal itu? Tadkhulu al-jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya. Nah ini diantara perintah dari Rasulullah SAW ya, kepada kita kaum muslimin. Jadi untuk bisa masuk surga diantaranya itu, sebarkanlah salam, kedamaian ya. Jadi kehadiran kita itu kalau bisa disenangi oleh orang lain ya. Kemudian suka berbagi makanan ya. Makanya orang Jawa itu kan paling suka berbagi makanan ya. Beli sepeda motor baru, bagi-bagi jajanan pasar. Iya kan? Yang masih begitu ya, masih ada ya? Iya, saya di rumah itu ada tetangga bagi-bagi jajanan pasar. Ini ada acara apa bu?
anaknya baru bisa beli sepeda motor. Wah, itu luar biasa orang Jawa itu. Apa ada mendengar anaknya diterima kerja, langsung bikin selamatan gitu ya, sedekah bagi makanan. Itu keren, itu mengikuti perintah. Ya. Nah, tapi bagi orang modern kadang-kadang mempersoalkan itu, yang tidak paham gitu ya. Yang ngajinya belum banyak itu kadang-kadang suka mempersoalkan itu. Wong Jawa kakek acara gitu. Ya, titik-titik sedekah, titik-titik gawe makanan gitu ya. Namun perintahnya ada, aqimut ta'am, ya, berbagilah makanan. Itu perintah dari Rasulullah kan begitu ya. Ya, dikit-dikit selamatan, dikit-dikit sedekahan, dikit-dikit. Ya karena perintahnya begitu, aqimut ta'am, berbagilah makanan. Ya. Sampai-sampai yang kadang-kadang dikritik oleh sebagian orang ya, wong lagi berduka, keluarganya ada yang meninggal, lah kok dia bersedekah makanan, kan begitu ya. Ya. Padahal kalau dalam hadis-hadisnya ya, yang ngasih makanan itu adalah orang yang takziah, kan begitu ya. 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 Tapi kalau menurut saya jangan disarankan kalau tuan-tuan pengen bersedekah, kan begitu ya. Karena menggunakan dalil umum yang ada di sini, aqimut ta'am, berikan makanan ya. Ya, dalil umumnya begitu ya. Tetapi memang kalau dalam kasus-kasus kematian ya, yang disunahkan memberikan makanan adalah yang datang ya. Makanya tradisi di Jawa, nggak tahu di kota Kediri masih ada nggak, kalau di desa saya masih. Kalau ada yang meninggal, tetangga pada bawa beras di baskom ditutupi masih begitu ya. Ya. Nah, itu bagian dari ajaran Islam gitu ya. Jadi berbagi makanan kepada orang yang mendapatkan musibah. Baik, kembali lagi ke masalah utamanya ya, jadi dalam hadis ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi ya, dan Imam Ibnu Majah. Tadi itu ya, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambung silaturahim, dan sholat di waktu malam ketika yang lain sedang tidur. Nanti kita akan masuk surga dengan selamat ya. Itu sumbernya dari Abdullah bin Salam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis yang kedua, nah ini yang sangat luar biasa, ini yang paling sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan ya, tentang keutamaan sholat tahajud. Salman Al-Farisi berkata, ya, sumbernya dari sahabat Salman Al-Farisi. Ini yang meriwayatkan sahabat Abu Dawud. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail, laksanakanlah oleh kalian sholat malam. Fa innahu dabbus sholihina qablakum, karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kalian ya. Kenapa sholat malam? Pertama, sholat malam kebiasaan orang soleh ya, di masa lalu. Yang kedua, wa maqrubatun lakum ila rabbikum, dan sholat malam ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, wa mukaffirun lisayyi'at, dapat menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun 'anil itsmi, dan dapat menghindarkan dari dosa. Dapat menghapus kesalahan dan menghindarkan dari dosa. Yang ketiga, menghapus kesalahan. Yang keempat, menghindarkan dari dosa. Dan yang kelima, nah ini yang luar biasa, wa muttaridatul lidda'i 'anil jasadi, dan dapat menjauhkan penyakit dari badan, penyakit fisik. Makanya seperti yang mungkin jenengan sering mendengar ya, di antara
salah satu putra daerah luar biasa dari Kediri, ya, Profesor Soleh. Ya. Beliau kan menemukan salah satu bukti, ya, tentang hubungan sholat tahajud dengan kesehatan, ya, bahwa sholat tahajud itu menyehatkan. Saya pernah mendengar langsung dari beliau, karena ketika beliau selesai melakukan penelitian, jadi beliau melakukan penelitian itu dengan kelinci percobaan itu mahasiswanya di UNER, jadi sekian mahasiswa diperintahkan untuk sholat tahajud setiap malam dalam kurun waktu tertentu. Kemudian satu kelompok mahasiswa lagi untuk sementara tidak boleh sholat tahajud dalam kurun waktu yang sama. Setelah itu, setelah waktu yang sudah ditentukan selesai, ya, maka diteliti, ya, hasilnya. Baik itu diteliti secara medis, ya, diperiksa kandungan darahnya apa segala macamnya, gitu ya. Ya. Kemudian juga diteliti secara psikis, ya, psikologinya, ya, dan seterusnya. Ternyata kata beliau, anak-anak yang rutin sholat tahajud, ya, secara fisik lebih sehat, ya, secara mental juga lebih baik, ya, secara kecerdasan juga lebih meningkat dibandingkan yang tidak pernah sholat tahajud. Nah, akhirnya hasil penelitian beliau itu, ya, beliau ceritakan karena kepada temannya di luar negeri, ya. Kemudian beliau diminta presentasi ke sana. Nah, untuk presentasi ke sana beliau ingin mengasah kembali bahasa Inggrisnya, ya. Akhirnya kursus di Bali beliau 1 bulan. Nah, kebetulan untuk kelas grammarnya beliau masuk kelas saya, karena dulu saya ngajarin grammar, ya, tata bahasa. Nah, beliau masuk kelas saya, ya, akhirnya bercerita beliau. Saya tanya, apa motivasinya? Bilang, kok belajar lagi, gitu. Nah, beliau bercerita begitu. Gitu. Nah, jadi kembali lagi, makanya beliau menulis buku tentang itu, ya. Kemudian juga klinik beliau di rumahnya kan ada kliniknya, ya, klinik terapi sholat tahajud. Apapun penyakitnya, kalau dibawa ke situ, ya diterapinya dengan sholat tahajud. Ya, di samping ada obat-obatnya juga. Karena beliau juga dokter, itu beliau itu keren gitu. S1-nya kalau tidak salah ya tarbiyah, S2-nya psikologi, S3-nya kedokteran. Nggak linear gitu ya, beliau. Dan sejak beliau itulah katanya setelah itu tidak boleh, ya, ada dokter yang S1, S2, S3 tidak linear, gitu, dilarang. Baik, kembali lagi, ya. Jadi sholat tahajud itu menyehatkan, ya, menyehatkan badan. Tapi sholatnya yang benar, ya. Artinya sholatnya jangan sekedar selesai, jangan sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Tapi sholatnya betul-betul dinikmati gerakannya. Saya belum pernah ikut, mungkin ibu ada yang udah pernah ikut, ya. Ya. Sholatnya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Katanya pokoknya 2 jam hanya 2 rakaat. Oh, iya. Setiap gerakan itu 1/4 jam. Oh, gitu ya, Masya Allah itu. Jadi dari jam 12 sampai jam 1 sampai menjelang subuh. Padahal rakaatnya sama, cuma 11 rakaat, 8 rakaat tahajudnya, 3 rakaatnya witir gitu. Hanya 2 Pak itu. Maka cuma 2. Hanya 2. Oh, Masya Allah. Pas jenengan itu cuma 2 rakaat itu. 2, memang kebanyakan 2 itu, tapi 2 saja semampu. 2 jam. Banyak yang mundur Pak. Banyak yang mundur. Setiap gerakan itu 1/4 jam. 1/4 jam. Ya, setiap gerakan. Adil orang detik. Iya. Terapi sholat tahajud. Baik. Itu dalil dalam hadis terkait dengan keutamaan sholat tahajud. Dan kemudian sekarang adab melaksanakan sholat malam. Adab melaksanakan sholat malam. Disunahkan bagi orang yang hendak mengerjakan sholat malam untuk melakukan hal-hal berikut. Sunnah bagi kita yang mau sholat malam melakukan hal-hal berikut. Pertama, ketika akan tidur,
hendaknya ia berniat akan mengerjakan sholat malam. Mau berniat ini? Kayak iso mati kan. Gak bisa mati. Bisa tuh Bu. Jadi ketika akan tidur hendaknya ia berniat akan mengerjakan sholat malam. Jadi sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim, nanti malam saya mau sholat tahajud. Nah, Abu Darda meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ya, dalilnya maksudnya gitu kan. Dalil poin nomor 1 bahwa kita kalau mau sholat malam sebelum tidur harus diniatkan dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, nanti malam saya mau sholat tahajud. Abu Darda meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma, barang siapa yang berbaring di atas kasurnya dan berniat akan bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat malam, ya. Faghlabathu ainuhu, akan tetapi ya, dia tertidur hatta yusbiha, sampai waktu subuh, ya. Kutiba lahu ma nawa, maka niat baiknya itu dicatat oleh malaikat. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi, dan tidurnya merupakan sedekah dari Tuhannya. Ketika kita mau tidur diniati Bismillahirrahmanirrahim, saya nanti malam mau bangun untuk sholat tahajud. Lah kok bablas sampai subuh kan begitu ya. Itu sudah ditulis, dapat 1 pahala. Ya, ditulis 1 pahala. Dan tidurnya itu merupakan sedekah dari Allah. Allah bersedekah, ya. Yang memberikan kenikmatan kepada kita, dikasih pules gitu ya. Ya, jadi jangan disesali, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asal pulusnya pulus beneran gitu ya, tidurnya itu. Jangan sampai matanya sudah melek kan gitu ya, sudah bisa bangun sebetulnya tapi tidur lagi, aku kan habis niat. Sebenarnya kan habis niat gitu. Ya tidak ditulis, karena dia gagalnya dengan kesengajaan gitu ya. Sudah melek tapi nggak mau bangun gitu ya. Dia tidak ditulis niatnya tadi, karena dia menggagalkan niatnya dengan kesengajaan. Kalau ini kan nggak sengaja, ya, tertidur ya, karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersedekah untuknya sehingga dia nyaman dan terlelap dalam tidurnya. Nah, makanya kuatkan niat ya, Bismillahirrahmanirrahim, nanti malam saya sholat tahajud ya. Sekalipun nggak bangun nanti mendapatkan pahalanya. Yang kedua, hendaknya ia menghapus kantuk dari wajahnya ketika bangun tidur. Kemudian bersiwak, kemudian memandang langit dan membaca doa. Jadi kalau sudah mata sudah melek, langsung cepat ucap-ucap. Ya. Kemudian kalau kita biasa bersiwak pakai kayu arok, itu langsung siwakan pakai kayu arok. Kemudian menatap langit, artinya matanya supaya dibuka, gitu dibuka, matanya melihat ke atas. Kemudian berdoa, doa bangun tidur. Kalau doa dari Rasulullah panjang, tapi kita biasanya ngambil akhirnya saja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita ngambil akhirnya. Padahal itu depannya itu ada. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitana wa hab li bil ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau yang panjang enggak hafal ya yang bagian akhirnya saja yang kita biasa hafal. Sambil menatap langit, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ustaz, kalau tidak salah saya pernah dengarkan ceramahnya Haji Hidayat ya Ustaz ya. Begitu bangun tidur Rasulullah itu membaca, setelah hilang ngantuknya membaca 10 terakhir Ali Imran. Kalau tidak salah ya.
Cuman videonya enggak. Tidak apa-apa. Apa namanya, riwayat hadis biasanya banyak terkait dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika bangun dari tidur. Nah kemudian di situ disebutkan. Jadi setelah membaca doa tadi, ya, kemudian hendaknya ia membaca 10 terakhir dari surah Al-Imran. Ya. Kemudian setelah membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran, ya, berdoa lagi. Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wah panjang. Ya. Nah, kalau kita tidak hafal semuanya, minimal yang pertama tadi. Ya. Ada doanya, minimal berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana setelah mematikan kami wa ilaihin nusyur dan hanya kepadanya lah semua makhluk dibangkitkan. Yang ketiga, hendaknya ia memulai sholat malam sebanyak 2 rakaat dengan bacaan yang pendek. Sholat ringan dulu untuk pemanasan. Kemudian meneruskan sholatnya sebanyak berapa rakaat yang ia kehendaki, bebas. Aisyah radhiyallahu berkata, apabila Rasulullah mengerjakan sholat malam, beliau memulai sholatnya sebanyak 2 rakaat dengan bacaan pendek. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail, falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifataini." Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat malam, hendaknya ia memulai sholatnya sebanyak 2 rakaat dengan bacaan yang pendek. Ini biasa dikenal dengan sholat iftitah, sholat pembuka. Nah di bulan Ramadan ya, di beberapa masjid ada yang melakukannya sebelum sholat tarawih. Ya, sebelum sholat tarawih ada namanya sholat iftitah 2 rakaat. Tapi tidak semua melakukan itu. Tapi mohon maaf kalau tidak salah, PDM Kota Kediri menginstruksikan masjid-masjid Muhammadiyah untuk melakukan itu. Ya, begitu ya. Ya itu menjadi perdebatan gitu, perdebatan. Bahkan sampai-sampai ada ustadz yang sangat terkenal, kalau saya sebut namanya jadi kan pasti tahu, gara-gara tidak mau melakukan sholat iftitah di masjid Muhammadiyah, akhirnya tidak diundang lagi di masjid itu. Gara-gara perbedaan pendapat itu. Ya, sangat terkenal ustadznya, jadi kan sangat tahu ya. Beliau berpendirian sholat iftitah itu di sholat tahajud gitu ya. Di sholat malam ya. Nah PDM-nya menganggap ya semua sholat yang dilakukan setelah sholat isya itu namanya qiyamul lail, itu namanya sholat malam gitu ya. Nah bedanya kan kalau tahajud itu sholat malam yang dilakukan tidur dulu ya. Kalau sholat tarawih itu sholat malam yang dilakukan tidak tidur dulu. Nah begitu. Artinya sama-sama sholat malamnya gitu. Nah itu perbedaan pendapat begitu ya. Baik, sholat iftitah ya 2 rakaat ya. Sholat yang ringan ya. Nah, padahal kita semua sholatnya ringan semua, itu gak ada yang berat gitu ya. Padahal itu Rasulullah memberikan contoh itu 2 rakaat pertama ringan, bacaannya pendek, kuliah dulu gitu ya. Kemudian berikutnya sholat dengan ayat yang panjang-panjang. Nah, kalau kita kan ayatnya pendek semua. Bahkan kadang-kadang juga nggak baca surat lagi, Al-Fatihahnya saja. Tapi boleh, tetap boleh ya. Sholat tahajud atau sholat sunnah apapun ya, membaca Al-Fatihahnya saja tanpa baca surat setelah itu ya tetap sah gitu ya. Kalau Tidak apa-apa, langsung Al-Fatihah. Karena doa iftitah itu kan sunnah, membaca surat setelah Al-Fatihah juga sunnah. Yang rukun itu kan Al-Fatihahnya ya. Kan banyak itu yang langsung Al-Fatihahnya saja kan gitu ya. Boleh ya. Daripada tidak sholat sama sekali kan begitu ya. Kalau di sholat tarawih biasanya imam itu pakai itu kan pada. Ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau ada yang pakai itu biasanya iftitah yang pendek. Tapi tidak pakai juga tidak apa-apa. Kebanyakan sih tidak pakai ya. Terutama kalau yang di
di sholat tarawih yang rakaatnya banyak, itu biasanya hampir dipastikan tidak baca sholat doa kita, gitu ya. Karena tidak termasuk yang rukun. Tidak rukun ya dibaca, tidak apa-apa, boleh. Itu 3. Yang keempat, hendaknya ia membangunkan keluarganya. Ya, jangan hanya mau masuk surga sendirian. Keluarganya dibangunkan juga. Cara membangunkannya bagaimana? Nah ini. Tapi untuk mempraktekannya ini harus kesepakatan. Ya. Jadi kan kalau membangunkan suami dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya itu harus kesepakatan dulu. Soalnya bagaimana? Bisa gegeran kalau nggak kesepakatan dulu. Coba perhatikan, hadisnya begitu. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah mencurahkan rahmatnya kepada seseorang yang bangun di malam hari, lalu mengerjakan sholat, kemudian ia membangunkan istrinya. Jika sang istri tidak mau bangun, ia memercikkan air di wajahnya. Nah, di wajah istrinya, siapa banyu? Ya ambil air dipercikan di wajahnya. Nah, ini kan kalau nggak kesepakatan itu bisa gegeran ya. Jadi hadis ini harus sama-sama dibaca sama-sama. Loh mas, kata Kanjeng Nabi, kalau salah satu di antara kita bangun duluan, ya, maka yang sudah bangun duluan membangunkan pasangannya. Kalau pasangannya nggak bangun, itu matanya diciprati air. Bagaimana, sepakat atau tidak? Sepakat, oke. Laksanakan. Kalau nggak sepakat ya jangan, gitu. Bisa gegeran nanti. Nah, Allah mencurahkan rahmatnya kepada seseorang yang bangun di malam hari lalu mengerjakan sholat. Kemudian ia membangunkan istrinya. Jadi boleh dia sholat duluan, ya, tidak jamaah ya. Kemudian dia membangunkan keluarganya. Kalau tidak bangun, ia memercikkan air di wajah pasangannya. Dan begitu pula sebaliknya, Allah mencurahkan rahmatnya kepada seorang perempuan yang bangun di malam hari lalu mengerjakan sholat. Kemudian ia membangunkan suaminya. Jika sang suami tidak mau bangun, ia memercikkan air di wajah suaminya. Kemudian hadis berikutnya masih di poin yang sama, poin keempat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, apabila seorang laki-laki membangunkan istrinya lalu mereka mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat berjamaah, ini dari yang berjamaah, ya. Maka malaikat mencatat mereka di dalam golongan kaum laki-laki yang selalu mengingat Allah dan di dalam golongan kaum perempuan yang selalu mengingat Allah. Nah itu jamaah. Hadis ketiga masih di poin yang sama, poin 4. Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bangun di suatu malam. Beliau lalu bersabda, Maha suci Allah, ujian apa yang Dia turunkan malam ini? Karunia apa yang Dia turunkan dari perbendaharaannya? Siapa yang membangunkan orang-orang yang tidur di dalam kamar-kamar mereka? Ya. Betapa banyak hal yang tertutup di dunia menjadi terbuka di hari kiamat. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah membangunkan ia dan Fatimah. Nah ini Rasulullah membangunkan sahabat Ali dan Fatimah. Rasul bertanya, apakah kalian tidak mengerjakan sholat? Maksudnya sholat malam. Fatimah menjawab anaknya, wahai Rasulullah, jiwa kami berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Jika Dia ingin membangunkan kami, niscaya Dia membangunkan kami. Artinya Fatimah jawab, Gusti Allah tidak membangunkan saya. Alasannya gitu. Kamu ke sholat malam? Ya takdir, kalau terjemah bebas takdir, Gusti Allah nggak membangunkan kok. Ya. Kemudian setelah Fatimah menjawab begitu, sahabat Ali bercerita, kemudian beliau Rasulullah beranjak meninggalkan rumah kami. Aku mendengar beliau menepuk pahanya seraya berkata, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Gitu ya. Sambil menepuk kakinya, dasar manusia senengin bantah. Nah itu Rasulullah meninggalkan mereka berdua, anak dan menantunya, ya, karena tidak sholat malam. Ya, jadi boleh kita
orang tua membangun anak mantu untuk sholat malam. Ya. Yang kelima, nah ini penting. Apabila ia sangat mengantuk, hendaknya ia tidur dan tidak mengerjakan sholat malam. Tapi kalau ngantuk banget, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa untuk tahajud. Ya, jangan dipaksa untuk sholat malam. Kenapa? Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail," dan seterusnya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat, lalu bacaan Al-Quran terasa asing bagi lisannya, ya, dan ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan, maka hendaknya ia tidur saja. Ya, jadi kalau sholat atau ngantuk-ngantuk, ini tadi Al-Fatihah udah selesai belum ya? Nah, itu nggak sadar kan gitu ya. Tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Apalagi baca setelah Al-Fatihah baca kuliah, muter-muter, abudul mata, abudul itu kok nggak habis-habis kan gitu. Oh, berarti itu nggak konsentrasi itu ngantuk kan. Ini kok nggak selesai abudul mata, abudul. Nah, itu ngantuk ya, mendingan tidur saja. Jadi kalau udah ngantuk banget ya, maka jangan mengerjakan sholat, tidur saja. Nah, kemudian hadis yang lain masih terkait dengan nomor 5 ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW memasuki masjid. Di dalam masjid beliau menemukan tali yang kedua ujungnya diikatkan pada 2 tiang. Ya, ada 2 tiang, sini sama sini, ada tali diikat sini, diikat sini, diikat. Rasul bertanya, ini apa? Ya, para sahabat menjawab, itu tali yang dipasang oleh Zainab. Ya. Apabila ketika mengerjakan sholat ia merasa malas atau merasa letih, ia memegang tali itu buat pegangan. Kalau ngantuk, kalau capek, pegangan tali ya, biar gak ambruk gitu ya. Nah, kata Rasulullah, ya, lepaskan tali itu. Hendaknya kalian mengerjakan sholat ketika bersemangat. Apabila ia merasa malas atau lelah, maka hendaknya ia tidur. Nah, itu jangan dipaksa. Kalau memang capek, tidur saja. Itu nomor 5. Nomor 6, hendaknya ia tidak memberatkan diri. Ya, dalam beribadah jangan memberatkan diri. Hendaknya ia mengerjakan sholat malam sesuai dengan kemampuannya, mengerjakannya secara rutin dan tidak meninggalkannya, kecuali jika ada hal yang sangat penting. Jadi intinya yang penting itu istiqomah. Ya, tidak harus banyak ya, kalau kita memang tidak mampu. Ya, jangan sampai kita baru mendapat materi tentang keutamaan qiyamul lail, padahal kita belum pernah qiyamul lail, kemudian kita langsung qiyamul lail dengan bacaan ayat yang panjang, dengan rakaat yang banyak, ya akhirnya kelelahan. Nah, besoknya mau sholat lagi, ya ingat kemarin kok jadi berat kan, waduh kemarin ngantuk-ngantuk, akhirnya nggak jadi. Daripada seperti itu, banyak rokaatnya, lama sholatnya, ya, tapi setelah itu libur berbulan-bulan, ya, lebih baik ya 2 rokaat saja, ya, tapi istiqomah. Ya. Yang penting itu istiqomah, karena amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah. Rasulullah bersabda untuk poin nomor 6 ini, jangan memberatkan diri. Khudhu minal a'mali ma tatiqun, lakukanlah berbagai amal ibadah semampu kalian. Fa wallahi, maka demi Allah, la yamallu Allah hatta tamallu, ya, Allah tidak akan bosan sampai kalian merasa bosan. Artinya Allah tidak bosan memberikan pahala gitu ya, sampai kalian sendiri yang bosan dalam beramal gitu ya. Makanya jangan sampai kita bosan dalam beramal. Biar gak bosan, jangan banyak-banyak, semampunya, jangan memaksakan diri. Jadi kalau kita tidur baru jam 1 baru tidur, ya jangan bangun jam 2 ya. Dia bangun jam 3:30 gitu ya. Salatnya karena subuhnya
lewat 50 ya Mas? Iya. Ya, setengah 4 bangun kan masih ada beberapa menit gitu ya, ke kamar mandi dan seterusnya 5 menit ya. Ya sholatnya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Nah, itu boleh begitu ya. Kalau memang lagi capek banget. Tapi kalau waktunya cukup ya witirnya 3 rakaat. Ya. Ya, tahajudnya 2 rakaat saja, witir 3 rakaat. Kemudian diisi sisa waktunya istighfar. Ya. Karena kan tadi istighfar yang paling utama itu adalah menjelang waktu subuh ya. Jadi sholat tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, setelah itu istighfar yang banyak. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Aisyah berkata Rasulullah SAW melakukan suatu amal secara konsisten. Beliau melakukannya dengan baik. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Ia sering melakukan sholat malam, kemudian ia meninggalkannya. Maksudnya tidak istiqomah. Jadi yang penting itu istiqomah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, diceritakan kepada Nabi bahwa ada seseorang yang tidur sampai pagi. Beliau bersabda, itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi setan. Jadi kalau ada orang nggak pernah bangun malam, kata Rasulullah, ini Ibnu Mas'ud yang berkata, diceritakan kepada Nabi bahwa ada seseorang yang tidur sampai pagi, maksudnya nggak pernah sholat malam. Apa kata Rasulullah? Ia adalah orang yang kedua telinganya dikencingi setan. Ya. Atau beliau bersabda dalam redaksi yang lain, yang satu telinganya dikencingi oleh setan. Ya. Makanya sempatkan bangun. Kalaupun tidak tiap malam, ya minimal seminggu 2 kali ya, disempatkan untuk tahajud. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda kepada ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, sebaik-baik orang adalah Abdullah ya, jika ia mengerjakan sholat malam. Salim berkata, setelah mendengar sabda Rasulullah ini, Abdullah hanya tidur sedikit di malam hari. Ya. Jadi intinya, sebaik-baik orang adalah Abdullah, tapi jika ia mengerjakan sholat malam, kata Rasulullah. Ya. Akhirnya Abdullah mendengar itu, ya, sejak itu dia sedikit tidurnya di waktu malam digunakan untuk sholat malam. Oke. Kemudian berikutnya, waktu pelaksanaan sholat malam. Sholat malam boleh dikerjakan di awal, ya, di pertengahan atau di akhir malam, selama dikerjakan setelah sholat isya. Anas radhiyallahu berkata, ketika menjelaskan sholat Rasulullah, apabila kami ingin melihat beliau mengerjakan sholat di malam hari, kami dapat melihatnya. Apabila kami ingin melihat beliau tidur di malam hari, kami juga dapat melihatnya. Beliau sering melakukan puasa dalam 1 bulan hingga kami menyangka bahwa beliau tidak meninggalkan puasa sehari pun. Beliau juga sering tidak melakukan puasa dalam 1 bulan hingga kami mengira bahwa beliau tidak melakukan puasa sehari pun. Hadis ini yang dimaksud adalah tentang sholat malam tadi. Kadang-kadang kami melihat beliau tidur, kadang-kadang kami melihat beliau juga tidak tidur. Artinya sholat malam Rasulullah itu kadang-kadang di awal, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir. Tapi kalau sholat malam yang dimaksud adalah tahajud, ya maka tidur dulu. Tapi kalau sholat malam yang lain, ya selain tahajud tidak harus tidur dulu. Ya mau sholat hajat, mau sholat istikharah, mau sholat tasbih, mau sholat taubat, mau sholat apapun, ya, tidak ada syarat untuk tidur dulu. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, tidak ada waktu tertentu di malam hari bagi beliau Rasulullah untuk mengerjakan sholat malam. Beliau melakukan sholat malam kapan saja sesuai dengan kondisi beliau. Berikutnya, waktu pelaksanaan sholat malam yang paling utama, ya, memang bebas sholat malam kapan saja, tapi ada waktu yang utama.
Waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat malam adalah pada sepertiga malam terakhir. Nah, itu waktu yang paling utama, sepertiga malam yang terakhir. Kenapa di sepertiga malam yang terakhir itu yang utama? Karena Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Kata Kanjeng Nabi, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Pada saat kapan? Pada saat sepertiga malam yang terakhir. Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, yaitu antara jam 2 sampai subuh itu. Fayaqulu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, man yad'uni fa astajibu lah, siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'uti, dan siapa yang meminta kepadaku di waktu itu aku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun kepadaku di waktu itu aku ampuni dosa-dosanya. Nah itu kenapa sepertiga malam yang ketiga? Karena di saat itu Allah turun ke langit dunia dan Allah menyampaikan siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, di sepertiga malam ketiga itu aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta aku penuhi permintaannya. Siapa yang mohon ampun aku ampuni dosa-dosanya. Nah itu alasannya kenapa yang utama di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan waktu ideal sholat tahajud itu. Amr bin Abbas berkata, aku mendengar Rasul bersabda, seorang hamba sangat dekat kepada Tuhannya di akhir malam. Jika engkau mampu berzikir mengingat Allah pada saat itu, maka lakukanlah. Kalau yang pertama tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau yang kedua ini hadis riwayat Imam Nasai, bahwa seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya di akhir malam. Jika engkau mampu berzikir pada saat itu, maka lakukanlah. Ya, berzikir itu bisa juga sholat yang dimaksud itu. Hadis yang ketiga, Abu Muslim bertanya kepada Abu Dzar, sholat malam yang bagaimana yang paling utama? Abu Dzar menjawab, aku pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah. Lalu beliau menjawab, sholat malam yang utama adalah sholat malam yang dikerjakan pada bagian malam yang terakhir, tetapi amat sedikit orang yang mengerjakannya saat itu. Nah, kata Rasul begitu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis nomor 4, Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ini tentang waktu pelaksanaan sholat malam yang paling utama. Ahabus siyami ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Maksudnya puasa sunnah ya. Yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Wa ahabus sholati ila Allah sholatan Daud. Dan ternyata sholat yang paling disukai oleh Allah juga sholatnya Nabi Daud. Kemudian Rasul menjelaskan Nabi Daud tidur separuh malam, mengerjakan sholat malam di sepertiga malam, lalu tidur lagi di seperenam malam. Dia berpuasa sehari, lalu tidak berpuasa sehari. Dan intinya Nabi Daud juga sholatnya di sepertiga malam yang terakhir. Jumlah rakaat sholat malam, nah ini jumlah rakaat. Tidak ada jumlah rakaat tertentu atau batasan tertentu untuk sholat malam.
Sholat malam telah terlaksana walaupun hanya dengan mengerjakan 1 rakaat sholat witir setelah mengerjakan sholat isya. Pokoknya sholat yang dilakukan setelah sholat isya itu namanya sholat malam. Ya. Secara umum begitu. Ya. Jadi kita sholat witir saja 1 rakaat itu juga sudah dianggap sudah melakukan sholat malam. Ya. Hadis yang pertama terkait dengan hal ini. Samura bin Jundab berkata, Rasulullah memerintahkan kami mengerjakan sholat malam, baik dengan jumlah rakaat yang banyak maupun yang sedikit. Dan kami diperintahkan untuk mengerjakan sholat witir setelah mengerjakan sholat malam. Hadis kedua diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, satu sholat yang dikerjakan di masjidku, berarti Masjid Nabawi. Satu sholat yang dikerjakan di masjidku ini sama dengan 10.000 kali sholat yang dikerjakan di tempat lain. Satu sholat yang dikerjakan di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat yang dikerjakan di tempat lain. 100.000 kali. Makanya kalau jenengan kita dapat kesempatan ke sana gitu ya, jangan terlalu sering sholat di hotel. Banyak gitu yang sholatnya di hotel aja, rasa-rasa ke masjid gitu ya. Padahal itu Masya Allah ya, di masjid itu pahalanya luar biasa. Sholat yang dikerjakan di Masjidil Haram, satu sholat yang dikerjakan di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Satu kali sholat zuhur di sana sama dengan di sini, Masya Allah, 100.000 kali. Ya Allah. Kemudian satu sholat yang dikerjakan di ribat. Ribat itu pangkalan pasukan kaum muslimin, seperti saudara-saudara kita di Palestina, gitu ya. Sama dengan 2 juta kali sholat yang dikerjakan di tempat lain. Sholat di tempat penjagaan di perbatasan perang. Ya, karena itu kan sedang jihad masalahnya kan begitu ya. Sholat di tempat jihad. Ya. Itu seperti 2 juta kali ya sholat di tempat lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di akhir yang hubungannya dengan sholat tahajud. Dan sholat yang pahalanya paling banyak adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba di tengah malam. Nah, sholat tahajud ternyata pahalanya lebih banyak dari semuanya itu. Ya, sekalipun dikerjakannya di rumah kita sendiri. Apalagi kalau sholat tahajudnya di Masjidil Haram. Ya, apalagi sholat tahajudnya di Masjid Nabawi. Berarti lebih banyak lagi pahala yang didapatkan. Nah, kemudian hal yang paling utama adalah mengerjakan sholat malam itu sebanyak 11 rakaat. Ya. Aisyah berkata, Rasulullah tidak mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Beliau mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Ya. Kemudian beliau mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Ya. Kemudian beliau mengerjakan sholat sebanyak 3 rakaat. Nah, makanya sholat malam itu boleh formasinya seperti formasi bola 4-4-3. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Jadi cukup 3 kali salam. Seperti di beberapa masjid Muhammadiyah di Kota Kediri kan begitu ya. Saya ada jadwal Ramadan itu diantaranya di masjid apa namanya itu, Husnul Khotimah, tahu ya, Dandangan ya, Jalan Pemuda. Kalau yang di Jalan Pemuda kan Masjid Al-Ikhlas yang ada pantinya, kemudian agak bergeser ke arah Sri Ratu ya, masuk ke dalam itu namanya Masjid Husnul Khotimah. Nah, saya juga ada kajian rutin di situ setiap Selasa ganjil pada maghrib sampai isya. Nah, di situ ada.
setiap malam Selasa malam ya, pada maghrib sampai isya, Selasa ganjil. Itu kajiannya hadis arba'in ya. Kalau Selasa genap saya di Ar-Rahmah Setonong Petek ya, habis maghrib sampai isya juga. Tapi ngajinya sama kitab ini, tapi sudah jilid 3, sudah bab haji ya, di Setonong Petek. Baik, kemudian berikutnya hukum mengqadha sholat malam. Nah, jadi sholat malam itu termasuk sunnah muakkadah. Maksudnya tahajud itu ya, sunnah muakkadah. Sunnah yang dalilnya sangat kuat, yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalau Nabi meninggalkan sholat malam, maka besoknya ya, sholat sunnahnya diperbanyak. Penjelasannya. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa bila Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat malam karena sakit atau sebab yang lain, beliau mengerjakannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Memang tidak ada penjelasan itu sholat apa ya. Apakah niatnya qadha sholat tahajud atau niatnya sholat sunnah biasa sebagaimana yang dilakukan di siang hari ya. Pokoknya Nabi kalau malam tidak sholat malam, maka sholat paginya itu 12 rakaat. Ya sholat pagi itu biasanya sholat duha ya. Makanya ini dijadikan di antara dalil yang menjelaskan sholat duha itu bisa 12 rakaat ya. Para perawi selain Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar bahwa Nabi bersabda, barang siapa meninggalkan satu hizb, hizb itu wirid yang dibaca secara rutin pada waktu tertentu ya. Atau kurang dari satu hizb karena tertidur, lalu ia membacanya antara sholat fajar dan sholat zuhur, maka dicatat oleh malaikat bahwa seakan ia membacanya di malam hari. Artinya begini, kalau kita punya amalan rutin yang dilakukan di malam hari ya, seperti istighfar semua gitu ya, kita rutin istighfar ya sebelum subuh, satu ketika kita tertidur gitu ya, akhirnya tidak sholat malam dan juga tidak berzikir, kemudian kita melakukannya antara subuh dan zuhur gitu ya, di waktu sholat duha itu ya, maka ya zikir yang kita baca di pagi hari itu pahalanya tertulis sebagaimana zikir yang kita baca di malam hari, kalau kita sudah memang membiasakan. Jadi makanya kalau jenengan tahu ya, sekalipun saya tidak ikut ya, sekalipun saya tidak ikut torikot pernah dengar torikot gitu ya? Akan ada orang ikut torikot ini, Naksabandiya, ikut torikot ini, Sadiliyah, torikot ini ya. Nah, torikot itu kan intinya di dalamnya adalah ya, banyak melakukan zikir dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada zikir-zikir tertentu ya, ya zikir ya. Nah, sehingga pada saat zikir tidak terbaca di waktu yang sudah ditentukan, itu biasa diqadha di waktu yang lain. Ini dalilnya gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan zikir, wiridan di malam hari kemudian tidak terbaca, kita lakukan di siang hari ya, maka kita akan tetap tercatat mendapatkan pahalanya zikir seperti yang dilakukan di malam hari. Ini dalil mengqadha amalan yang di malam hari tidak terlaksana dilakukan di siang hari ya. Jadi Rasulullah kalau tidak tahajud malamnya, maka sholat di pagi harinya ya, bisa jadi duha itu 12 rakaat. Pernah duha 12 rakaat? Rasakan sensasinya ya. Baik, ibu yang dirahmati Allah, selesai bab sholat qiyamul lail atau tahajud. Kalau ada yang mau didiskusikan, mohon dipersilakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ustaz mau tanya Ustaz, tadi kan sholat di sana tadi mau. Iya. Enggak. Kenapa Bu?
Apa itu? Saya masih SMP kelas 3. Sholat Jumat itu sering menjumpai jamaah yang masbuk itu apa boleh? Masbuk. Jamaah Jumat masbuk. Jumat masbuk. Ya. Iya. Ya, jadi saya pernah membaca, tapi nanti saya pastikan lagi. Informasi begini untuk sholat Jumat yang masbuk. Kalau ada orang ketinggalan sholat Jumat, gitu ya, maka dia seumpama ketinggalan 1 rakaat, seumpama gitu ya, maka dia harus menambah rakaatnya menjadi 4, menjadi sholat zuhur. Ya. Jadi niatnya tetap niat sholat Jumat. Ya. Makanya ada istilah sholla wala nawa, nawa wala sholla. Sholla wala nawa. Ya. Sholla dia sholat zuhur, wala nawa tapi dia tidak niat sholat zuhur. Niatnya tetap sholat Jumat. Ya. Nawa wala sholla, nawa dia niat sholat Jumat, wala sholat tapi dia tidak sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Ya. Nah, kenapa ada fatwa seperti ini? Ya, karena ada yang berpendapat mengikuti khutbah Jumat itu wajib. Ya. Karena khutbah Jumat itu sebagai pengganti 2 rakaat. Ya. Sholat zuhur ya, yang disingkat menjadi cuma 2 rakaat sholat Jumat. Gitu ya. Jadi kalau yang tidak ikut khutbah Jumat, ya, maka dia harus ya, sholatnya menjadi 4 rakaat. Ya. Jadi kalau yang masbuk ya, ketinggalan sholat Jumat itu disempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Begitu. Coba nanti saya baca lagi referensinya ya. Saya masih mengingat kesimpulannya begitu. Ya. Cuma saya lupa referensinya. Ya. Saya ingat kesimpulan dari masalah itu. Kalau ada yang masbuk sholat Jumat, maka dia harus menyempurnakan sholatnya seperti sholat zuhur. Ya. Menjadi 4 rakaat. Tapi mungkin jenengan masih banyak yang baru dengar yang begini kan? Ya, baru dengar. Makanya nanti apakah ini hanya dalam pendapat fikih madzhab Syafi'i ya, atau dalam madzhab yang lain juga sama? Ya, karena saya kan pesantrennya dulu pesantren madzhab Syafi'i ya. Jadi barangkali itu hanya pendapat madzhab Syafi'i. Nanti saya perjelas lagi ya. Tapi ada informasi begitu. Oke. Buat saya. Tadi yang sholat di Masjidil Haram ataupun kan pahalanya besar. Seandainya salah seseorang nggak bisa berangkat, memberangkatkan orang lain itu apakah dapat yang memberangkatkan itu, Pak? Maksudnya memberangkatkan orang? Makanya saya nggak bisa berangkat, saya ngutus siapa gitu loh. Apakah juga dapat pahalanya? Dibayari Ustadz maksudnya? Ya, enggak. Ya, dia mengerjakan. Enggak, maksudnya gini Pak Ustadz. Badal haji. Bukan, umroh. Oh, badal umroh. Umroh, pamannya ya kita nggak berangkat, tapi saya mengongkosi gitu loh, membiayai. Itu nggak dapat pahalanya. Jenengan dapat pahala mengumrohkan orang. Adapun dia ibadah ya pahalanya dia. Jenengan mendapat pahala karena mengumrohkan orang. Tapi jenengan dia tidak mendapatkan pahala ibadah yang dia kerjakan. Kalau badal umroh buat yang meninggal gitu, Sob? Badal umroh. Iya, buat yang meninggal. Jadi yang ada itu kan yang wajib-wajib juga yang harus dibadali. Kalau yang sunnah itu tidak perlu dibadali. Haji dan umroh itu kan wajibnya 1 kali. Ya. Jadi umroh yang wajib itu 1 kali. Umroh yang ada kaitannya dengan haji itu. Ya. Jadi kalau umroh sunnah itu menurut saya tidak perlu dibadali. Karena ya sunnah gitu. Maka kalau ada yang badal umroh gitu ya, padahal dia umroh wajib belum dilaksanakan, maka saatnya dia tuh badalnya badal haji, jangan hanya badal umrohnya saja. Dia sudah haji belum gitu ya. Kalau belum haji maka otomatis itu
membadalkan haji itu dia sudah dapat badal umroh juga. Karena kan kita kan hajinya haji tamattu ya. Haji tamattu itu kan biasanya umroh dulu ya, setelah itu haji. Nah, itu satu paket. Ya. Jadi kalau kita orang tua kita badalkan haji ya sudah pas umroh gitu. Badal umroh. Tapi kalau hanya badal umrohnya saja gitu ya. Ya tidak ada. Kalau dia belum haji ya. Kalau dia sudah haji pengen membadalkan umroh, itu umroh sunnah gitu ya. Tidak perlu dibadalkan. Dibadalkan itu kan kalau sesuatu yang wajib. Ya. Karena kewajiban ya, dia tidak bisa melaksanakan, akhirnya dibadalkan. Kalau umroh tidak ada, maksudnya yang umroh sunnah gitu ya. Iya kan sekarang kan muntawif di sana kan juga gitu tau ya, ayo yang mau ngumrohkan yang sudah meninggal misalnya orang tuanya atau neneknya atau siapa silakan didoakan gitu biasanya gitu. Kalau menurut saya tidak perlu ya, kalau umroh sunnah itu ya, yang wajib saja. Ya memang banyak itu tawaran-tawaran badal umroh. Saya bingung gitu badal umroh gitu. Kok badal umroh? Kalau badal haji itu sudah plus include dengan umrohnya gitu ya. Kalau umrohnya saja dibadalkan kok eman-eman menurut saya gitu. Wong itu ibadah sunnah gitu. Ya. Terus Ustadz kemarin kan mau membahas sholat awabin itu loh. Awabin ya. Jadi sholat awabin itu ya, kalau dalam hadis yang sahih itu sholat awabin itu adalah sholat duha. Sholat duha itu nama lainnya adalah sholat awabin. Ya. Ya waktu sholat duha. Nih hadisnya ya. Kata Rasulullah, waktu pelaksanaan sholat duha nanti di dalam bab sholat duha pertemuannya akan datang. Sholatul awabin idza ramidatil fisalu minad duha. Sholat orang-orang yang bertobat, awabin itu artinya orang yang bertobat. Sholat orang-orang yang bertobat adalah di waktu duha, ketika anak-anak unta merasakan panasnya matahari. Jadi kalau yang hadis sahih sholat awabin itu nama lain dari sholat duha. Ya. Nah kalau sholat awabin yang dimaksud adalah sholat sunnah setelah maghrib, ya itu hadisnya lemah. Awabin, ya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali pada Allah, itu hadisnya lemah. Ya. Jadi sholat awabin yang dilakukan setelah sholat maghrib itu hadisnya lemah. Makanya ya, jarang yang mengerjakan, sekalipun di masjid-masjid NU tidak semuanya melakukan. Saya pernah mengetahui satu kali itu di Kediri itu ya melakukan sholat awabin pada maghrib ya. Di daerah Ngadiluih ada sebelum perempatan Jimbul itu ada pertigaan ke kanan gitu. Nah itu daerah situ saya sempat mampir sholat maghrib situ. Habis sholat maghrib ada sholat jamaah. Sholat apa ini? Sholat awabin katanya. Oh, saya baru tahu itu di situ. Ya, ada 6 rakaat kalau nggak salah ya. Ada 6 rakaat, ada 4 rakaat gitu ya. Tapi kalau ba'diyah maghribnya ada, ba'diyah maghrib. Kalau awabinnya ba'da maghrib ya, itu hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Jadi sholat awabin itu kalau yang sahih yang dimaksud adalah sholat duha. Sholat duha itu nama lainnya adalah sholat awabin. Ya, menurut saya tidak usah. Masih banyak sholat yang lain yang dalilnya jelas. Yang lain yang jelas. Sudah ibu-ibu, tidak ada yang mau ditanyakan? Ustaz, mau tanya untuk sholat jamaah itu mas dulu yang katanya kan kalau imamnya baca Al-Fatihah kan cuma dengarkan aja ya, habis itu baca sendiri. Tapi kadang imam terus langsung ke surat. Iya. Iya, itu ada perbedaan pendapat ulama. Jadi ada ayat. Ya. Baiklah Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diam dan dengarkan. Ayatnya kan begitu. Nah sehingga dalam praktek sholat jamaah maghrib, isya dan subuh, pada saat imam membaca Al-Fatihah, makmum wajib diam mendengarkan karena sedang dibacakan Al-Quran.
Setelah imam membaca Al-Fatihah, imam baca surat. Surat itu juga Al-Quran. Maka makmum juga wajib diam dan mendengarkan. Sehingga ada satu pendapat yang mengatakan dalam sholat jamaah maghrib, isya dan subuh, rokaat 1, rokaat 2, makmum tidak boleh baca Al-Fatihah. Ya. Karena dia wajib mendengarkan imam yang sedang baca Al-Quran. Bacaan Al-Fatihahnya makmum sudah diwakili oleh bacaan Al-Fatihahnya imam. Itu satu pendapat begitu, gitu ya. Tapi pendapat yang lain, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Imam baca surat, makmum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada dalilnya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu ada dua pendapat, ada perbedaan pendapat begitu. Ya, mau ikut yang mana, masing-masing ada pendapatnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tetap wajib baca Al-Fatihah. Nah, sehingga ada kiai itu yang mempraktekkan menggabungkan dua dalil itu. Bagaimana cara menggabungkannya? Jadi setelah imam selesai baca Al-Fatihah, imam diam sejenak. Ya. Imam diam sejenak, memberikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Diperkirakan makmum selesai baca Al-Fatihahnya, imam baru baca surat. Di Kediri ada nggak ini? Pernah ada ya? Saya ada Di Blitar. Ya. Saya di Pamir belum pernah nemu. Saya sholat di daerah sini ya, juga kebetulan belum tahu. Imamnya belum tahu. Belum tahu. Saya tahunya di pesantren waktu saya mondok dulu di Cirebon. Ya, dulu waktu saya mondok di Cirebon, sebelum saya ke Lirboyo, itu kiai saya mempraktekkan itu. Selesai baca Al-Fatihah beliau diam, makmum baca Al-Fatihah. Diperkirakan selesai, baru baca surat. Supaya dua dalil itu terpakai. Ya. Dua dalil itu terpakai. Ketika imam baca surat, makmum mendengarkan. Tapi makmum juga menjalankan dalil yang satunya, dia tetap wajib baca Al-Fatihah. Jadi ada dua pendapat. Setelah imamnya selesai baca, Selesai imam baca Al-Fatihah. kalau bersamaan tapi pelan. Kalau bersamaan nggak boleh. Harus benar-benar ya. Iya, imam selesai baca Al-Fatihah. Iya, sholat jahar maksudnya. Bukan sholat wajib. Iya, maksudnya sholat wajib yang jahar. Jahar itu maksudnya bacaannya keras. Maghrib bisa subuh. Kalau duhur asar kan kita ya baca sama-sama. Karena kan nggak dengar gitu. Ya. Jadi harus benar-benar selesai baru kita baca. Iya, kalau maghrib isya subuh, imam betul-betul selesai baca Al-Fatihah, baru kita baca Al-Fatihah. Waladhdallin amin, baru kita baca Al-Fatihah. Tapi akhirnya nggak sempat baca doa pendeknya karena Baca surat maksudnya? Ya, tidak perlu. Makmum tidak perlu baca surat. Tidak termasuk rukun loh. Ya, makmum tidak perlu baca surat pada saat dalam sholat jamaah. Ya, Tapi kalau seperti itu, Ustaz, kadang waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, cepat-cepat gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok itu kan mengganggu pada yang lain, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti itu. Saya jadi ketawa sendiri. Iya kan kadang lucu gitu loh. Mau dijelasin Karena baca biasa aja, baca tenang, harus sesuai tajwid dan makhraj hurufnya, harus dibaca yang jelas. Ya imam baca surat ya biarkan, tidak apa-apa. Berarti kita memang kalau kita baca Al-Fatihah, berarti kita memang mengikuti pendapat yang mengatakan Al-Fatihah tetap wajib dibaca. Ya. Kalau kita bacanya buru-buru karena harus mengikuti dan mendengar bacaan suratnya imam, ya nggak usah baca Al-Fatihah. Berarti kita memang mengikuti pendapat yang satunya, yang harus mendengarkan bacaan suratnya imam. Jadi harus dipilih. Kalau milih mengikuti pendapat yang tetap wajib baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah santai biasa. Kalau kita mau mengikuti pendapat yang mengatakan wajib mendengarkan bacaan suratnya imam, ya berarti tidak usah baca Al-Fatihah. Daripada baca Al-Fatihahnya buru-buru, di sela-sela imam tarik nafas gitu ya. Kan imam cuma tarik nafas, waladhdallin amin, bismillah. Jadi kan imam tarik nafas, jadi kan baca Al-Fatihah. Oh, terlalu lembut nanti ya. Kalau menurut saya ya baca Al-Fatihah biasa aja. Kalau saya mazhab Syafi'i tidak nyaman kalau tidak baca Al-Fatihah. Iya. Ya. Sekarang
Ustaz, kalau niat sholat pas waktu takbir itu kan kadang saya sendiri nggak konsentrasi. Pas umpama sebelum melaksanakan sholat saya niat dulu, terus pas sholat pas takbir itu niat dalam hati tapi dengan singkat. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat dan Allah Ta'ala singkat aja sah apa enggak? Jadi kalau niat yang diucapkan usolli fardhu dhuhri dan seterusnya gitu ya, itu kan dibacanya sebelum takbiratul ihram. Karena tidak mungkin sambil takbiratul ihram membaca niat yang diucapkan, kan begitu ya. Itu ya. Kemudian niat yang dilintaskan dalam hati ya, ketentuannya itu ya, ada 3, yang 2 yang sahih, yang 1 yang dhaif, yang lemah. Yang sahih itu ya, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pada saat Allah dalam hati dilintaskan, saya niat salat zuhur ya, karena Allah. Nah itu. Dan yang pertama itu ya. Yang kedua ya, niat dibaca ya saat jadi takbir dulu, ngangkat kedua tangan dulu, Allah. Ngangkat kedua tangan dulu, Allahu Akbar. Nah itu. Jadi niatnya itu bersamaan dengan Allah. Tangannya diangkat dulu, Allahu Akbar. Nah niatnya pada saat itu. Tapi yang bagus itu yang bersamaan itu. Allah, tangan diangkat, mulut berucap, hati niat. Allah Akbar. Makanya kalau yang tidak, itu yang menjadi dalil kelompok yang mengatakan boleh mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram, tujuannya yaitu untuk membimbing hati pada saat takbiratul ihram supaya bersamaan niat dalam hatinya. Makanya diucapkan dulu usolli fardhu dhuhri arba'at musallil qiblat adaan ma'mum lillahi ta'ala. Sehingga pada saat Allah dalam hati itu sudah bisa membayangkan apa yang tadi diucapkan. Itu salah satu dalil atau alasan, ya bukan dalil ya. Salah satu alasan ya, kelompok yang membolehkan mengucapkan niat. Tujuannya adalah untuk membimbing hati supaya bisa konsentrasi saat niat. Jadi itu dilakukannya sebelum sholat. Sholat kan dimulai dengan takbiratul ihram. Berarti membaca usolli fardhu dhuhri itu di luar sholat. Itu sebelum sholat. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi pada saat Allah, hatinya sudah bisa memunculkan niat itu. Tapi terkadang gini Ustaz, ketika takbir Allah itu kan dalam hati niat, berhenti ucapan Allahnya itu, sah apa enggak Ustaz? Mana Allah, niat, baik, gitu. Kadang nggak berlanjut Allah, bapak gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Allah Akbar. Berhenti ya? Iya, sama berhenti. Karena konsentrasi niatnya. Ya insya Allah kita beribadah semampunya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipersulit gitu ya. Jadi kalau memang tidak bisa menghadirkan niat secara utuh, penting saya niat salat dulu karena Allah. Jangan kalau membayangkan redaksi niat itu merepotkan, tidak usah dibayangkan redaksi niatnya. Bismillah saya niat salat dulu karena Allah. Yang dibayangkan adalah niat dalam bahasa kita saja. Ya, bayangkan niat dalam bahasa kita agar lebih mudah. Allah Akbar, nah, gitu aja dalam arti saya sholat zuhur karena Allah, ya udah begitu aja. Jadi yang dihadirkan niat dalam bahasa kita untuk memudahkan. Ya kadang-kadang adanya redaksi niat itu juga akhirnya ya itu banyak yang merepotkan ya, yang merasa repot gitu, merasa repot. Enggak usah ditutup aja, ini sudah. Ini hanya ya? Iya. Oh iya lupa saya. Baik, ibu yang dirahmati Allah, ini saja untuk hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang masih sholat sunnah tentang sholat tarawih. Setelah Qiyamul itu sholat tarawih. Setelah sholat tarawih nanti ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat tasbih dan lain sebagainya. Masih banyak. Ustaz, nanti tolong juga dijelasin masalah sholat jenazah biar kita tahu. Ustaz, ya.
gimana apa bacaannya nanti. Jadi Terakhir. nanti ada babnya sendiri. Iya, Jadi maksudnya ada kitab jenazah. Iya. Kitab jenazah itu bab jenazah. Bab jenazah itu dimulai dari yang paling awal, apa yang dilakukan pada saat sakit. Ya, gitu ya. Pada saat sakit, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian meninggal, kemudian dan seterusnya. Itu panjang. Ya. Tidak apa-apa Ustaz. Ya, nanti kita bahas setelah bab sholat sunnah. Ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.